Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kedudukan dan Peranan Perempuan Politik pada Masa Kerajaan Hindu-Buddha. Sejarah perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Sejak ribuan tahun sebelum Masehi di India telah berkembang kebudayaan besar di lembah Sungai Indus. Dua pusat kebudayaan di daerah tersebut adalah ditemukan dua kota kuno, yakni di Mohenjo-daro dan Harappa. Lahirnya agama Hindu ini merupakan bentuk percampuran kepercayaan antara bangsa Arya dan bangsa Dravida. Agama Hindu bersifat politeisme, yaitu percaya kepada beberapa dewa. Sedangkan agama Buddha muncul sekitar tahun 500 SM. Pada masa tersebut di India berkembang kerajaan-kerajaan Hindu yang sangat besar. Salah satunya dinasti Maurya. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia secara pasti belum diketahui, tetapi pada tahun 400 Masehi dipastikan agama Hindu-Buddha telah berkembang di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penemuan prasasti pada Yupa di Kalimantan Timur. Ada beberapa pendapat terkait masuknya atau berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia untuk pertama sekali. Pertama, teori Brahmana menyatakan bahwa penyebaran pengaruh Hindu ke Indonesia di bawah kaum Brahmana. Kedua, teori Ksatria menyatakan bahwa penyebaran pengaruh Hindu ke Indonesia adalah orang-orang India yang berkasta Ksatria. Ketiga, teori Waisya menyatakan bahwa penyebar agama Hindu ke Indonesia adalah orang-orang India yang berkasta Waisya. Pada perkembangan selanjutnya, sejak masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, mereka berhasil mendirikan beberapa kerajaan seperti kerajaan di Kutai di wilayah Kalimantan Timur, kerajaan Tarumanagara yang berada antara Sungai Citarum dan Cisadan. B. Kedudukan perempuan dalam agama Hindu-Buddha. Hampir seluruh dunia kini paham jika perempuan merupakan bagian dan roda pergerakan zaman dan banyak perempuan yang menorehkan namanya dalam sejarah. Pandangan terhadap perempuan kini mungkin sedikit berubah. Banyak nama pejuang perempuan di Indonesia perlahan mulai terangkat sejarahnya, semisal Dewi Sartika, Malahayati, Maramis, dan sebagainya. Namun masih sedikit yang kurang mengenal para perempuan hebat dari masa klasik Nusantara Hindu-Buddha jauh sebelum nama Indonesia dikenal. Berikutnya adalah ulasannya. 1. Kedudukan wanita dalam agama Hindu. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat memisahkan diri dari kehidupan masyarakat. Adapun kedudukan wanita dalam agama Hindu adalah sebagai berikut. A. Varna Dharma, yaitu dharma atau kewajiban hidup sesuai dengan varna atau profesi masing-masing seperti Brahmana atau pendeta, Ksatria, Vaishya, dan Sudra. B. Asrama Dharma, yakni kewajiban hidup sesuai dengan tingkatan atau tahapan hidup seorang, misalnya sebagai brahmacari atau pelajar mahasiswa, dan gasta. C. Varnasrama Dharma, yaitu kewajiban hidup antara profesi dan tingkatan hidup seperti di atas. 2. Kedudukan wanita dalam agama dalam agama Buddha. Buddha Gotama memandang status wanita diberi tempat sama terhormatnya dengan pria, dan tidak ada satu hal pun dari wanita yang lebih rendah dibanding pria dihubungkan dengan kemampuannya untuk mencapai tujuan, yaitu Nibbana. Perbedaan antara kaum perempuan dengan laki-laki. Status wanita dalam agama Buddha sangat berbeda dengan ajaran yang lainnya, di mana Sang Buddha memberi kebebasan penuh terhadap wanita untuk berpartisipasi dalam kehidupan agama. Sebagaimana diketahui bahwa pada zaman Brahmanisme kuno, kedudukan perempuan dalam masyarakat sangat rendah, setara rendahnya dengan kasta Sudra. Baik, dilanjutkan oleh kawan saya. Selanjutnya yaitu C. Peranan perempuan dalam perkembangan politik dan Hindu. Banyak nama pejuang perempuan di Indonesia perlahan mulai terangkat sejarahnya, semisal Dewi Sartika, Malahayati, Maramis, dan sebagainya.
Namun masih sedikit yang kurang mengenal para perempuan hebat dari masa klasik Nusantara, yaitu Hindu-Buddha, jauh sebelum nama Indonesia dikenal. Berikut adalah ulasannya. Ada beberapa nama perempuan yang sudah mulai terlibat dalam perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama Ratu Sima. Ratu Sima terkenal sebagai seorang raja bijaksana dari yang pemerintahan sejak 674 Masehi. Pemerintahan Ratu Sima sangat keras, namun adil dan bijaksana. Ratu Sima menghendaki kejujuran dijunjung tinggi. Hukum dijalankan tanpa pilih kasih. Semua yang bersalah harus dihukum setimpal, sehingga kerajaan aman dan rakyat hidup makmur dan tentram. Rakyat tunduk dan taat terhadap segala perintah Ratu Sima. Bahkan tidak seorang pun rakyat atau pejabat kerajaan yang berani melanggar segala perintahnya. Sebagai suatu contoh, Ratu Sima mendidik rakyatnya agar selalu berlaku jujur dan menindak keras kejahatan pencurian. Ratu Sima menerapkan hukuman yang keras, yaitu pemotongan tangan bagi siapa saja yang mencuri. Pada suatu ketika seorang raja dari seberang lautan mendengar mengenai kemasyhuran rakyat kerajaan Holing yang terkenal jujur dan taat hukum. Untuk memujinya, raja tersebut meletakkan sekantung uang emas dari persimpangan jalan dekat pasar. Tak ada seorang pun rakyat Kelingga yang berani menyentuh apalagi mengambil barang yang bukan miliknya. Hingga 3 tahun kemudian kantung itu disentuh oleh putra mahkota dengan kakinya. Ratu Sima demi menjunjung hukum penjatuhan hukuman mati kepada putranya. Dewan pemerintah memohon agar ratu mengampuni kesalahan putranya karena kaki pangeran yang menyentuh barang yang bukan miliknya. Maka sang pangeran dijatuhi hukuman dipotong kakinya. Yang kedua yaitu Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Ditasbihkan sebagai Ratu Majapahit pada tahun 1251 skala atau 1329 Masehi sebelum menjadi ratu. Ia berkuasa di daerah Kahuripan sehingga sebutan lainnya adalah Berkahuripa. Pada awal pemerintahannya sebagai ratu, Tribhuwana Tunggadewi masih berada dalam bimbingan atau pengawasan ibunya. Pada pemerintahannya, Tribhuwananggadewi berhasil memadamkan berbagai pemberontakan, antara lain pemberontakan Sadeng dan Kata yang terjadi tahun 1331. Selama masa pemerintahan, ia mengangkat Gajah Mada sebagai Patih Amkubumi pada tahun 1334 Masehi. Dalam upacara pengangkatan sebagai Patih Amangkubumi, Gajah Mada menyampaikan sumpahnya yang dikenal sebagai Sumpah Palapa. Sumpah ini sekaligus merupakan program politik Nusantara yang berlangsung pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi. Selama masa ini ditandai dengan pulihnya ketentraman di dalam negeri dan perluasan wilayah ke pulau-pulau lain di seberang lautan. Pada tahun 1343, Bali telah menjadi daerah taklukan Majapahit. Baik, di sini dapat kami simpulkan bahwa perempuan pada masa perkembangan Hindu-Buddha memiliki peran yang signifikan, terutama dalam bidang sosial, hukum, politik, kebudayaan, dan infrastruktur. Misalkan pada masa Ratu Sima, di mana dia memiliki peran untuk membantu hukum dan karakter soal masyarakat yang kuat. Kemudian pada masa Tribhuwana Tunggadewi berhasil memadamkan gejolak politik antara penguasa dan berhasil membuat mereka damai. Dan terakhir, pada masa Dayasuhita, beliau berhasil membangun hubungan dagang sampai keluar daerah, juga mau membangun sistem kebudayaan lokal dengan perpaduan arsitektur yang sangat kuat nilainya. Sampai di sini makalah kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.